pegang kata-kata saya sampai 2024, apalagi kalau ada capresnya dari warga keturunan Arab. Ini bakal terus gonggongan ini bakal semakin kencang nih, ya, untuk mengganjal, menghambat seseorang atau siapapun yang potensial, ya, untuk akan diperhadapkan, akan dibenturkan antara isu, ya, pribumi dengan Arab. Karena itu sudah jauh-jauh hari Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, ya, sebagaimana disaksikan oleh Salman Al-Farisi. Wahai Salman, kata Nabi SAW, la tabghuduni fatufariqu dina. Jangan kamu benci saya, karena kalau kamu benci saya, kamu akan keluar dari agama, akan keluar dari agama kamu. Salman bingung, bagaimana saya benci engkau ya Rasulullah? Ya, engkau orang yang paling kita cintai, engkau tauladan kami, engkau pembimbing kami yang memberikan kami petunjuk ke jalan Allah. Bagaimana mungkin saya benci Anda sehingga kemudian saya ini bisa murtad dari agama Islam ini? Maka Rasulullah meluruskan pandangan seperti itu, ya. Rasulullah menjawab, bukan semata-mata engkau membenci saya, tapi jika kamu membenci Arab, maka sama saja dengan membenci aku. Ini satu langkah, ya, langkah yang sistematis, sadar atau tidak sadar. Kalau kita digiring untuk mengait-ngaitkan, ya, ajaran Islam ini dengan Arabisme, Islam ini adalah ajaran Arab abad ke-7, ajaran Arab yang primitif, sudah tidak cocok lagi dengan abad sekarang, zaman sekarang. Lalu kemudian, ya, sampai kepada pemahaman yang membenci etnis atau suku, ya, Rasulullah SAW, maka itu akan menyebabkan, kata Nabi SAW, fatufariqu dinak, kamu akan keluar dari agama. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa, bersilaturahim, bertatap muka di awal tahun 2022. Ya, ini kita patut syukuri, kita dapat bersilaturahim secara offline kembali, ya. Jadi kalau Ustadz Somad bilangnya itu Omikron, ya, emaknya. Kalau saya bilangnya omnya, Omikron, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita harus tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap kita juga tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus menjaga protokol kesehatan, kita juga harus menjaga protokol iman, ya. Protokol iman dan tauhid ini sangat penting, apalagi di tengah badai, di tengah fitnah, di tengah situasi yang tidak mudah bagi kita umat Islam, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan pagi hari ini kita gunakan, kita niatkan untuk sama-sama kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di fase ujian yang luar biasa. Ya. Meskipun kita berada di tengah-tengah mayoritas umatnya, warganya, penduduknya beragama Islam, tetapi, ya, kita sendiri bisa merasakan, melihat bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi kita ini sekarang tidak ideal, tidak sebaik yang kita harapkan.
Maka itu kita harus pandai-pandai menjaga dan membawa diri. Kalau dalam istilah Al-Quran, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disapa oleh Allah, ya, silakan buka surat ke-15, surat Al-Hijr, ayat 97, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh, kata Allah, kami benar-benar mengetahui bahwa dadamu itu sangat sempit. Ya. Kita kalau dada kita ini kan biasanya ya semua dadanya lebar ya. Ya, dada, apalagi laki-laki ini membusungkan dada. Ya, kita harus berlapang dada. Tapi kalau kita menghadapi situasi yang tidak kondusif seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW, Allah menggambarkan dada Nabi Muhammad itu sempit. Artinya apa? Bukan tampilan fisiknya kita seolah-olah ini baik-baik saja, tetapi isi daripada dada itu, hati kita ini sedang gundah, sedang sedih, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW. Annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kenapa hati beliau sedih, gundah? Disebabkan segala sesuatu yang mereka ucapkan. Ya, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy ini selalu mengatakan, membuli Rasulullah. Apakah itu beliau ini kahin, ya, tukang tenung? Apakah dia itu syair, penyair? Apakah beliau itu dikatakan majnun, orang gila? Ya, orang yang mengarang-ngarang, katanya, mengarang-ngarang wahyu, mengarang-ngarang Al-Quran, orang yang ngelindur. Ya, nauzubillah min. Ini semuanya menyebabkan apa? Hati beliau itu sedih, gundah, dan gaulana. Makanya disebutkan dadanya sempit. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah. Nah, ini rumusnya. Nah, rumusnya sebagaimana yang kita hadapi dewasa ini adalah, ya, kita lihat di dalam kehidupan kita umat Islam ini, bahwa Islamofobia itu tidak hanya terjadi di negara-negara barat. Kalau Islamofobia itu apa sih? Takut terhadap Islam, fobi terhadap Islam. Ya, kalau kita takut kepada sesuatu, itu namanya fobia. Ya, kalau Islamofobia berarti ketakutan yang berlebihan, yang tidak masuk akal terhadap Islam. Ya, ini biasa terjadi di negara-negara barat. Biasa terjadi di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Seperti misalnya di Amerika, ya, yang baru-baru ini terakhir, itu sudah sangat masyhur bahwa di zaman, sebenarnya bukan di zaman Donald Trump saja, ya, di zaman pemerintahan, ya, Amerika Serikat ataupun negara-negara Eropa seperti Denmark, Swedia, Norwegia, ya, Austria, Jerman dan sebagainya, sampai sempat ada seorang muslimah, ya, imigran dari Mesir itu terbunuh, tewas di Jerman. Kemudian Selandia Baru, umat Islam lagi sholat Jumat, ya, diberondong oleh teroris. Cuma orang nggak nyebut dia teroris, ya. Kalau satu aja korbannya non muslim baru disebut teroris, ya. Sehingga teroris ini seolah-olah ya hanya untuk umat Islam, ya. Jadi contoh di Amerika Serikat saja, Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, sebagaimana dirilis oleh Council on American Islamic Relations, itu sikap politik masyarakat dan pemerintah Amerika Serikat yang anti-Islam atau Islamofobia ini sejak 3 tahun saja, 2017 sampai 2020, itu menginformasikan ada 35 yayasan dan lembaga amal yang menyalurkan 106 juta US dollar. Berapa duit itu? 106 juta US dollar kali 14.500, berapa kira-kira itu, ya? Ya, ada 1 triliun ada? Apa? Berapa? Hitungannya berapa kurang lebih? Ayo. Ini banyak dosen matematika di sini, ya.
Nah, itu 106 juta US dollar ini kepada 26 kelompok anti-Islam selama pemerintahan Donald Trump. Ini baru 3 tahun. Yang terdata, yang tercatat, ya, yang terekspos, ya, belum yang sebelum-sebelumnya itu. Ya, jadi luar biasa. Didorong Islamofobia ini, didanai, dan itu menyebar di seluruh dunia sampai oleh Joe Biden, ya. Ketika dia terpilih sebagai presiden baru Amerika Serikat, nah, beliau ini mencabut kebijakan anti-Islam produk daripada Donald Trump itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai kaum muslimin, ya, kita punya panduan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tentu kita mendengar produsen atau produk-produk Islamofobia ini menyebabkan hati umat Islam ini sakit, ya, gundah, sedih seperti yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Maka Allah perintahkan apa? Ini kuncinya ini. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita diperintahkan Allah untuk tetap istiqomah. Untuk apa? Bertasbih, banyak memuji Allah, membersihkan hati, membersihkan jiwa kita. Karena inilah modal utama kita untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan, ya, yang dilancarkan oleh orang-orang yang anti atau fobia terhadap Islam. Karena umat Islam ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu membawa risalah yang luar biasa, membawa misi besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 ayat, ya, dalam surat At-Taubah 33, surat Shaf ayat 9, surat Al-Fath ayat 28. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih." Ya, tiga-tiganya menegaskan bahwasanya Allah lah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang hak, agama yang benar satu-satunya. Untuk apa? Untuk dimenangkan. Ya, proses seorang kalau ingin menjadi pemenang, champion, itu prosesnya nggak gampang. Ya, orang kalau mau jadi pemenang, ya, merebut medali emas, ya kan? Itu kan prosesnya luar biasa, ya, tertatih-tatih, merangkak, ya, jatuh bangun, bahkan sering kalah, lalu kemudian dia bisa memperbaiki, ya, dirinya sehingga dia bisa menjadi pemenang, ya. Inilah ujian bagi para pemenang ini, itu pasti tidak mudah, dan umat Islam harus siap dengan resiko-resiko perjuangan ini, ya. Kenapa? Karena kita punya modal besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan 3 modal ini yang dibenci oleh orang-orang musyrikin, walau karihal musyrikun. Ya, apa 3 modal itu? 1, Rasul yang membawa petunjuk. Ya, makanya Rasulullah selalu dibully, selalu dihina, selalu dicaci maki, sampai beliau itu dikatakan tadi dalam Al-Quran, yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya. Yang kedua, agama yang hak itu hanya Islam. Nah, ini modal kita. Ya, kita bisa sholat, bisa sujud, bisa bersilaturahim, kita bisa beribadah di masjid. Kita yakin dengan agama yang hak ini, apapun situasinya, tidak boleh merubah keimanan kita, ketauhidan kita, dan ketundukan kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi kalau tahu yang ketiga, ya, musuh-musuh Islam ini tahu kekuatan Islam ini ada pada Rasul, ada pada ajarannya, maka Rasulullahnya diserang, ajarannya juga diserang. Ya, ajaran Islam ini selalu dibully, ya, kenapa begini, dipertanyakan, dipersoalkan, ya. Nanti kita lihat berbagai macam contoh-contoh Islamofobia yang senantiasa mempertanyakan, mengolok-olok ajaran Islam. Ya. Nah,
Kalau mereka tahu ini, ya, ini modal bagi umat Islam ini untuk menang. Ya. Jadi kita ini jangan pesimis. Ya, kita ini kok sekarang udah berapa puluh tahun umat Islam ini. Ya, sejak kemerdekaan Republik Indonesia, kira-kira menangnya itu berapa lama? Ya, ini harus jadi catatan kita. Menangnya berapa lama sih? Ya, menangnya itu dikit-dikit, pelan-pelan ya. Tapi jarak waktunya itu antara menang dan mengalami kekalahan kayaknya banyak kalahnya ya. Walaupun umatnya mayoritas. Nah, ini harus jadi introspeksi kita bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka Nabi SAW senantiasa memompa semangat kita, ya, mendorong kita semuanya untuk istiqamah. Wala la tazalu ta'ifatun min ummati. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi memuji akan senantiasa ada dalam umatku satu golongan zahirina alal haq yang senantiasa menegakkan kebenaran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menegakkan kebenaran, dia akan tampak, dia akan memenangkan, dia akan berupaya untuk menolong kebenaran itu. La yadurruhum man khalafahum atau man khadalahum. Ya, musuh-musuh mereka tidak akan mampu membahayakan mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, sampai betul-betul Allah menentukan urusannya. Ya, sampai menang. Ya, kita senantiasa kata Allah, la yadurruhum man khadalahum. Ya. Mau Islam dicaci, mau Islam dibully, mau umat Islam dituduh teroris, mau umat Islam dibilang radikal, mau umat Islam dibilang intoleran, bahkan ajarannya, ya, ada yang nuding-nuding Islamnya ini, ya, itu agama teroris, agama radikal. Mau seperti apapun kata Nabi SAW, la yadurruhum man khadalahum. Sifat dari kelompok golongan yang senantiasa berjuang di atas kebenaran ini, itu tidak akan pernah membahayakan. Apapun tantangan dari musuh-musuh Islam itu, dia tidak akan dapat membahayakan, ya, ajaran Islam dan umat Islam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana? Baik. Berikutnya, ya, kondisi seperti ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umat Islam ini memang sudah diprediksi oleh Rasulullah. Ya, apa prediksi Nabi SAW? Yushiku al-umamu an tada'a alaikum. Ya, begitu banyak bangsa-bangsa, umat-umat yang akan mengerubuti kalian, akan ngeroyok kalian. Ya. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalat. Ini pindahnya. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Ya, bangsa-bangsa, umat-umat ini, kata Rasulullah SAW, itu akan mengeroyok kalian. Ya, seperti halnya orang-orang kelaparan berebut makanan. Ya, berebut apa? Makanan. Berebut harta kekayaan umat Islam, berebut sumber daya yang ada pada kaum muslimin. Jadi kita ini rebutan. Ya, orang itu benci, orang itu sebenarnya, ya, ini musuh-musuh Islam ini sebenarnya mereka itu benci tapi rindu. Ya, benci sama Islamnya, gak suka sama umat Islamnya, tapi pengen ngambil, pengen mengeruk kekayaan yang ada di buminya umat Islam. Dan Allah sudah tetapkan, ya, negeri-negeri muslim ini dijadikan oleh Allah ini negeri-negeri yang subur, kaya raya sumber daya alamnya. Ya. Negeri Islam itu kalau dilihat di peta itu mirip seperti hamparan bulan sabit. Makanya kenapa sih Islam itu identik dengan bulan sabit? Ya memang aslinya, ya, persebaran umat Islam, komposisi negara-negara, wilayah-wilayah muslim yang mayoritas itu ada di daerah-daerah yang subur, yang disebut dengan bulan sabit subur.
yang membentang dari ya Afrika Utara, Timur Tengah, ya, kemudian sampai ke Nusantara itu yang disebut dengan wilayah bulan sabit yang subur. Dan kekayaan sumber daya alamnya ini yang sangat luar biasa. Mau minyak, mau gas alam, mau emas, mau tambang batu bara dan sebagainya. Ya. Maka mereka akan mengeroyok umat Islam ini, menyibukkan kita dengan hal-hal yang mereka ciptakan itu untuk apa? Untuk mencuri kekayaan alam. Ya. Seperti orang-orang yang kelaparan itu. Ini penggambaran Rasulullah ini sangat detil. Ya. Ini luar biasa ini. Kenapa bisa seperti itu? Bertanya para sahabat, ya. Aw min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kita ini jumlahnya sedikit sehingga kita bisa dijadikan mangsa, kita bisa diserang, bisa dikepung dari berbagai arah? Bal antum yauma idzin katsir, kata Nabi SAW. Tidak, kalian tidak sedikit jumlahnya. Kalian itu justru banyak nanti itu. Pada saat kalian akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa di dunia, jumlah kalian saat itu banyak. Lakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi jumlah yang banyak itu kualitasnya buih. Ya, banyak tapi buih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti buih apa? Air. Ya, di pantai, pinggir pantai. Ya, buih itu kelihatan banyak tapi dia tidak kuat, dia tidak kokoh. Sampai di pinggir pantai ya sudah habis. Ya, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut dari dada musuh-musuh kalian rasa takut. Udah nggak ada rasa takut lagi musuh kepada kita. Ya, ketika dulu Rasulullah dan para sahabatnya berjuang di Madinah, itu kata Nabi SAW, itu musuh itu sudah takut kepada umat Islam dari jarak masirata syahrin, jarak perjalanan 1 bulan, ya, 1 bulan untuk sampai bertemu face to face perang dengan umat Islam di Madinah itu. Mereka udah ketakutan, udah menggigil, ya, nusirtu, ya, birru'bi masirata syahrin. Itu sabda Nabi SAW. Ya, kondisinya terbalik. Kalau zaman dulu di Madinah umat Islam itu disegani, ditakuti oleh kawan dan lawan, ya, itu jarak perjalanan 1 bulan sebelum ketemu udah takut mereka musuh itu. Nah, kalau kita sekarang, ya, nggak ada takutnya, ya, tidak ada wibawanya umat Islam ini. Wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan menanamkan di dalam hati-hati kalian itu sifat wahan. Nah, ini yang menyebabkan kita lemah. Ya, apa itu wahan? Wahan itu adalah lemah. Bukan lemah fisik, bukan lemah ekonomi. Ya, ekonomi umat Islam ada nggak yang kaya raya? Banyak. Ya, yang punya minyak banyak, yang punya gas alam banyak, yang punya tambang batu bara juga ada. Ya, di negeri-negeri Muslim. Tapi kita ini lemahnya, lemah mentalnya, lemah imannya. Apa yang menyebabkan kelemahan itu? Kata Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, ini situasi umat Islam yang tidak mudah, ya. Tahun berganti tahun, ya. Kemudian dekade berganti dekade, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, peristiwa-peristiwa di dunia Islam ini luar biasa. Tidak di nasional maupun dunia internasional, ya, semuanya mengepung umat Islam. Dan umat Islam yang dikepung itu juga nggak sembarang umat Islam atau yang ngaku-ngaku Islam. Umat Islam yang dikepung itu dari berbagai penjuru itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nggak ada musuh Islam menuding Ahmadiyah, mengecilkan, mengerdilkan, menyudutkan Ahmadiyah. Nggak ada ceritanya. Ya, musuh Islam mengecilkan, menyudutkan Syiah, ada nggak? Nggak ada. Ya, menyudutkan liberal kan ngaku Islam juga, ada disudutkan.
nggak ada, malah justru dibela-bela, itu justru dikompori untuk ngaca-ngaca ajaran Islam, ya. Yang dikepung itu adalah ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, yang senantiasa tegak berada di atas jalan kebenaran. Ini yaitu ahlus sunnah wal jamaah yang dikepung di berbagai penjuru dunia, ya, yang membawa ajaran yang benar dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, berbagai propaganda anti-Islam ini luar biasa. Ya, apa sebabnya? Banyak. Mereka melakukan propaganda anti-Islam ini karena mendapatkan informasi yang nggak jelas atau menggunakan sumber sejarah yang tidak benar, tidak valid, ya, atau menggunakan informasi yang sepotong-sepotong, tidak utuh, atau standar ganda dalam menghujat Islam dan Nabi kita Muhammad SAW. Contoh misalnya, Nabi Muhammad itu dibilang maniak seks, pedofil, kawin dengan perempuan di bawah umur, ya. Nah, standar ganda. Padahal di Barat yang maniak seks itu jauh lebih berbahaya dan lebih banyak, ya, itu jauh lebih berbahaya dan lebih banyak. Nabi menikah dengan dengan Aisyah, katanya umur 9 tahun, itu membuktikan bahwa Nabi itu suka perempuan di bawah umur, katanya pedofil. Ya, itu tradisi yang ada di zaman itu, ya, sudah biasa. Bahkan di Barat saja zaman dulu abad 15 bahkan sampai abad 18-19 itu masih banyak keluarga-keluarga aristokrat, kerajaan-kerajaan, kekaisaran-kekaisaran di Eropa itu yang menikah di bawah umur itu banyak, tapi mereka tidak menyerang itu. Ya. Kalau itu menjadi titik lemahnya Rasulullah SAW, itu sudah dijadikan alat untuk memukul Nabi, ya, oleh orang munafik, oleh orang musyrik, bahwa Nabi itu suka begini. Tapi itu tidak pernah terjadi, ya. Orang musyrik dan munafik aja nggak pernah melontarkan hal semacam itu. Pengaburan sejarah Islam dan melakukan generalisasi, ya. Nah, ini kasus-kasus terorisme dibilangnya itu adalah semua untuk umat Islam. Padahal banyak aksi-aksi teroris di dunia ini, ya, tapi tidak pernah dilabeli sebagai aksi terorisme. Nah, ini ketidakadilan terhadap umat Islam. Belum lagi di Barat itu ada banyak sekali mitos yang dituduhkan kepada umat Islam. Seperti apa? Islam agama kekerasan. Ya, orang Islam itu mustahil bersatu dengan terintegrasi dengan nasionalisme Barat, Amerika, Eropa dan sebagainya. Nah, Islam ini agama yang selalu menindas perempuan, ya, memaksa mereka untuk patuh, ya. Soal ceramah KDRT saja jadi heboh, ya. Mukul istri, suami berhak gak mukul istri? Berhak kalau ada alasan. Tapi mukulnya bukan seperti, ya, kita ada yang mukul kucing, nggak begitu, ya, lemparin kucing gitu, ya. Enggak, mukul di situ bukan dalam pengertian seperti kita menggambarkan penghinaan ataupun pelecehan terhadap perempuan. Ini mukul dalam pengertian takdib, memberikan adab, ya, supaya kembali ke jalan yang benar, dan itu tidak membuat perempuan itu menjadi terluka, ya. Nah, ini sangat ironis, ya. Itu kalau di Barat seperti itu, bagaimana dengan negeri Muslim seperti Indonesia? Tuduhan-tuduhannya luar biasa. Jadi ada ketakutan terhadap kebangkitan Islam, ya, kebangkitan Islam dari Indonesia ini. Banyak pihak yang menyoroti dari dunia internasional, ya, kemudian juga orang-orang yang dari dalam ini itu tidak menyukai kalau umat Islam ini bangkit gairahnya, semangatnya, ya. Maka itu luar biasa, olok-olok, penghinaan, ya, kemudian tuduhan-tuduhan terhadap kaum muslimin di negeri kita ini, ya.
Kita kelihatannya mayoritas, tapi kok sepertinya kita ini ya Muslim itu seperti ahlu zimmah yang berhak dilindungi gitu ya. Jadi Muslim merasa ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu siapa? Minoritas Yahudi Nasrani yang dilindungi oleh umat Islam. Lah kok sekarang mayoritas ini umat Islam ini rasanya rasa minoritas. Ya, aneh sekali ya. Seperti kita perlu dilindungi gitu ya. Perlu ngemis-ngemis untuk minta perlindungan dari pemerintah atau dari yang berkuasa gitu ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini banyak ya. Islam itu orang di sini sudah luar biasa. Lontaran-lontaran Islamofobia, ya, olok-olokan itu kalau di dunia barat itu sudah masuk kategori Islamofobia. Nah, kita menganggapnya itu biasa, menganggap itu sepele, nggak bisa. Ada yang bilang Islam ini agama impor, penjajah, agama perang, ya. Nauzubillah min zalik, ya. Kemudian sebutan kadrun, ya, itu kata-kata yang melecehkan dan merendahkan. Ya, itu kita dengar tahun 60-an ketika PKI ya masuk dalam 3 besar, ya masuk dalam kabinet 3 kaki, Nasakom, nasionalis agama dan komunis, itu menyebarkan yang hal-hal seperti ini. Ya, Islam itu agama Arab, ya, agama impor. Nah, sekarang ini seperti itu lagi, terulang lagi, ya. Ada yang menghina Al-Qur'an, ada yang menghina Rasulullah, dekil, kotor, ya kan? Ada yang menyebut Islam bahkan umat, bukan hanya umat Islam ya, tapi Islam itu sebagai agama radikal dan teroris ya. Nah, ini contoh misalnya apa yang dikembangkan di negeri kita ini, termasuk Islamofobia itu adalah ya ini menyasar sebutan untuk anti Arab ya. Ada satu gerakan ya yang sangat masif ya, kebencian terhadap Arab ya, bahwa ya Islam ini bukan agama Arab, Tuhan bukan orang Arab ya, apa dikit-dikit itu dikaitkan dengan Arab sampai nadanya itu pelecehan ya, nauzubillah min zalik ya. Hanya karena ini kalau kita kaitkan dengan masalah yang terjadi akhir-akhir ini ya, secara sosial, politik, keagamaan, hanya karena ya tokoh yang menjadi sorotan, yang menjadi panutan bagi sebagian umat Islam itu karena dia keturunan Arab, karena dia seorang Habib misalnya ya, yang menggerakkan jutaan umat Islam misalnya. Nah, itu kemudian dibully, ya dikait-kaitkan, akhirnya muncullah Islamofobia itu sebagai kegerakan anti Arab ya, kemudian ingin memisahkan Arab dengan Islam. Nah, ini yang begini-begini Bapak Ibu dirahmati Allah, ini akan semakin keras ini ya. Pegang kata-kata saya sampai 2024, apalagi kalau ada capresnya dari warga keturunan Arab ya, ini bakal terus gonggongan ini bakal semakin kencang nih ya, untuk mengganjal, menghambat seseorang atau siapapun yang potensial ya, untuk akan diperhadapkan, akan dibenturkan antara isu ya pribumi dengan Arab ini ya. Karena itu sudah jauh-jauh hari Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya ya, sebagaimana disaksikan oleh Salman Al-Farisi. Wahai Salman, kata Nabi SAW, la tabghuduni fatufariqu dinak. Jangan kamu benci saya, karena kalau kamu benci saya, kamu akan keluar dari agama, akan keluar dari agama kamu. Salman bingung, bagaimana saya benci engkau ya Rasulullah ya, engkau orang yang paling kita cintai, engkau tauladan kami, engkau pembimbing kami yang memberikan kami petunjuk ke jalan Allah. Bagaimana mungkin saya benci Anda sehingga kemudian saya ini bisa murtad dari agama Islam ini? Maka Rasulullah meluruskan pandangan seperti itu ya. Rasulullah menjawab, bukan semata-mata engkau membenci saya,
Tapi jika kamu membenci Arab, maka sama saja dengan membenci aku. Ini satu langkah. Ya, langkah yang sistematis, sadar atau tidak sadar. Kalau kita digiring untuk mengait-ngaitkan ya ajaran Islam ini dengan Arabisme, Islam ini adalah ajaran Arab abad ke-7, ajaran Arab yang primitif, sudah tidak cocok lagi dengan abad sekarang, zaman sekarang. Lalu kemudian ya sampai kepada pemahaman yang membenci etnis atau suku ya Rasulullah SAW, maka itu akan menyebabkan, kata Nabi SAW, fatufariqu dinak, kamu akan keluar dari agama. Nah, ini bahaya sekali ya, apalagi sekarang kehadiran media sosial. Media sosial ini kita harus berhati-hati ya, kebebasan tidak bisa diekspresikan begitu saja, karena ini harus kita kendalikan ya, media sosial ini untuk kebaikan. Ya, kita punya senjata. Ya, senjata gadget. Satu orang punya satu HP. Satu HP punya beberapa akun media sosial. Ada Twitternya, ada Facebooknya. Ya, kalau bapak-bapak, kalau aki-aki yang ini paling Facebooknya. Instagram jarang ya, Twitter jarang ya. Tapi lumayan ya, kalau ada Facebook tuh ibu-ibu ya. Tapi katanya semalam ini saya nggak ada Telegram di sini ya. Nah, Telegram ini katanya sekarang disukai ibu-ibu. Katanya bisa nonton drama Korea. Nyambung ya? Benar gitu. Nah, saya baru tahu itu sekarang. Nah, dari istri saya nggak tahu, karena istri saya nggak suka drakor. Ya, nggak punya Telegram dia. Ya, istri saya mainnya Instagram aja, jangan lihat-lihat berita-berita itu dari Instagram. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bisa jadi senjata yang positif atau negatif. Kalau kita sebarkan kebaikan, dia jadi baik. Sebarkan dakwah, dia jadi kebaikan. Sebarkan info, ilmu, kajian-kajian, jadi kebaikan. Kita mengajak orang untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan media sosial, itu jadi satu kebaikan. Yang nggak baik kalau kita ikut membuli, kita ikut memfitnah ya, kita ikut menyebarkan berita bohong atau kebencian terhadap agama, suku, ras dan golongan. Nah, ini nggak benar. Nah, sekarang ini luar biasa, dan itu dikendalikan, ada mafianya, ada jaringannya ya. Ini yang disebut dengan buzzer-buzzer ya. Buzzer-buzzer ini pendengung media sosial ya. Kalau bahasa kerennya influencer ya, bahasa kerennya influencer ya. Nah, ini ada sekarang ini yang Islamofobia ini, ada satu corong media yang melancarkan Islamofobia ya. Kalau kata mereka, kita tidak benci Islamnya ya, kita benci, yang kita serang adalah perilaku keberagamaan yang sok Islam, yang katanya sok sok benar, paling benar gitu ya. Lalu menyebarkan paham pluralisme, sekularisme, liberalisme ini katanya untuk meluruskan praktek keberagaman umat Islam. Jadi yang benar di mata mereka itu praktek Islam itu ala sekuler, ala liberal, ala pluralisme agama. Ya, ini ada satu corongnya. Ini corong ini ya mirip seperti Masjid Diror di zaman Rasulullah SAW yang didirikan oleh kaum munafikin. Mau tahu corongnya apa? Di YouTube ada kanal namanya Cokro TV. Itu luar biasa jahatnya, bukan luar biasa baiknya ya. Memproduksi setiap hari konten-konten yang menghina Islam, menghina ulama, menghina ajaran Islam. Ya. Tokoh-tokohnya Anda sudah paham semua, tinggal cari di Google, di YouTube. Ya, luar biasa ini. Dan itu dananya besar. Ya, kalau dulu JIL, ya, ketika awal kemunculan jaringan Islam liberal 2001 itu kan masih ada bau-bau warna akademisnya lah, kira-kira gitu. Masih ada tokoh-tokoh gaeknya, zaman dulu masih ada Cak Nur, masih ada siapa gitu ya. Pak Daum Raharjo atau siapa yang menjadi idola, kemudian
Gus Dur, tokoh-tokoh seniornya gitu ya. Mainnya di kampus-kampus ya, masih pakai sarana media yang mainstream ya, entah itu TV, koran, cetak, media cetak, dan radio ya. Ada jaringan pemancar radio untuk menyebarkan ide-ide jil itu. Nah, tapi kan itu tidak semasif seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ini sudah media sosial ya. Setiap individu itu terhubung dengan dunia yang begitu luas hanya dalam satu genggaman. Apa yang kita share, apa yang kita tulis di satu media sosial itu akan terhubung ke semuanya. Ya. Nah, ini saya kira akan lebih berbahaya lagi kalau umat Islam tidak berhati-hati, apalagi sekarang tuduhannya ini yang berbahaya itu adalah tuduhan tentang radikalisme ya. Contoh misalnya di situ ya, saya kutipkan di sini ya, capture ini 16 calon eselon 1 gagal gara-gara pasangan buka medsos tokoh radikal ya. Istrinya, suaminya buka ceramah Abdul Somad misalnya, buka ceramahnya Tengku Zulkarnain misalnya ya, buka ceramahnya Rizik Syihab misalnya ya, Habib Rizik, itu dianggap itu bisa menggagalkan seorang itu dari promosi eselon. Nah, ini hal-hal seperti ini ya sudah masuk, jadi bukan omong kosong ini ya, ini hal-hal yang betul-betul digiring ya, umat Islam ini ketakutan berlebihan terhadap Islam dan tokoh-tokoh Islam ya. Kalau dulu pantauannya itu melalui Litsus ya, ingat ya zaman Orde Baru itu melalui Litsus ya. Kalau di kampus ada intelnya mahasiswa, kalau di PNS ya itu juga ada intelnya gitu ya. Tapi sekarang itu udah nggak pakai intel lagi lah, pakai media sosial, semua bisa dipantau semua ya, semua bisa dipantau ya. Istri calon siapa, anggota DPR atau pejabat atau eselon 1, 2, calon menteri, itu semua bisa dilihat ya. Apa afiliasinya, kecenderungannya, paham keagamaannya. Ini jadi terpapar radikalisme ya, 16 ASN gagal jadi eselon 1 ya. Padahal di sini ya banyak sekali hal-hal yang menyakiti umat Islam, jadi terus disudutkan ya. Seperti misalnya si Abu Janda ya, nge-tweet tentang Islam itu agama arogan ya. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam, jelas, sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haramkan ritual sedekah laut, sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat. Ini orang Islam yang ngomong ya. Enggak, ini kayaknya rasa-rasanya bukan orang Islam kalau dia ngomong seperti itu. Terorisme itu Islam. Nah, apa lagi? Bendera teroris ya, dan lain sebagainya ya. Ada lagi yang ini aneka macam cuitan Islamofobia ya, ini Ade Armando ini ya. Kemarin udah saya nasihati itu di televisi, di TV One ya, masalah apa kemarin masalah Ferdinand itu ya, yang mengatakan apa namanya, Allah kalian, Allah kamu itu lemah gitu dan sebagainya. Ini nggak tersentuh hukum. Yang model-model tadi itu, azan nggak suci, tadi juga bilang Islam arogan, Islam agama teroris ya. Orang pinter pilih Ahok, orang bodoh pilih Anies. Nah itu ya. Allah bukan orang Arab. Jadi ini sejak tahun berapa ini ya? Ini kalau tidak salah 2015. Jangan-jangan ada yang belajar ini dari Ade Armando ini ya. Mohon maaf, yang kemarin ada perwira TNI ngomong Tuhan bukan orang Arab, itu sebelumnya sudah ada Ade Armando itu. Kayaknya ada kursus ini, jangan-jangan ya. Tuhan umat Islam tidak mengharamkan LGBT ya, dan lain sebagainya ya.
Sampai ada meme, ini saking banyaknya tuduhan-tuduhan terorisme terhadap orang Islam atau umat Islam, ya, sampai ada meme disebarkan di media sosial. Ya, apa saya ini pejuang OPM ya, Papua, apa kita harus masuk Islam dulu supaya dapat gelar teroris? Ya. Nah, itu Pak Mahfud MD kan baru menetapkan, pemerintah menetapkan OPM itu sebagai gerakan bukan hanya separatisme tapi juga terorisme. Ya, lama sekali menetapkan itu. Ya. Dan wacananya ngomongnya selalu saja umat Islam. Ya, berantas terorisme, BNPT sama. Ya, sudah ditetapkan sebagai gerakan atau organisasi terorisme tapi BNPT tidak ke Papua juga. Ya. Malah yang disasar ini adalah pondok-pondok pesantren dengan tudingan terkait dengan jamaah Islamiyah. Banyak nama-nama pesantren setelah kita lihat satu persatu yang tidak ada hubungannya. Mungkin ada afiliasi jamaah Islamiyah, ya, alumninya bikin pesantren, mungkin ada. Masa iya nggak ada? Pasti ada, adalah. Ya, NII aja ada. Jawa Barat ya, bikin pesantren ada memang. Tapi nggak bisa kita pukul rata menyebut pesantren. Nah, pesantren sarang teroris nggak benar. Ya, yang jadi teroris itu ya alumni oknum-oknumnya. Nggak bisa kita mengatakan ini lembaganya, ya, yang memproduksi. Ya, afiliasi. Nah, kata-kata afiliasi juga ini sangat apa ya? Sangat rapuh gitu ya. Ini sekedar labeling ya, pelabelan ini juga berbahaya ya. Kata-kata afiliasi belum terbukti. Hanya dengan mengatakan terafiliasi lalu kemudian semua nama-nama ini seolah-olah ya itu adalah lembaga sesat ya, sarang iblis gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Sampai ya pejabat apa namanya di Polri mengatakan untuk mencegah paham radikal ini berencana melakukan pemetaan masjid. Nah, saya tidak tahu kalau Nurul Hidayah ini apa dipetakannya ini. Ya, ini standar ganda semua. Ya, sampai kemudian kemarin minta maaf. Ya, tapi sudah ada labelingnya. Ya, minta maaf tapi sudah ada di benak orang ini label. Pesantren itu melahirkan teroris ya. Sebut ada pesantren, ratusan pesantren terafiliasi jalan teroris ya. Jadi pesantren ini ya kita semua harus menjaga ya, kita juga semua harus menebarkan Islam wasatiyah, betul, tetapi tidak bisa ya, bukan otoritasnya ya. Yang memiliki pesantren dan pesantren itu adalah ormas-ormas Islam. Menuduh pesantren terafiliasi jaringan teroris itu berarti secara tidak langsung itu menuduh ormas Islam. Ya, ini hati-hati, sangat berbahaya sekali. Ya, standar ganda, ini disebut teroris, ini enggak, ini gimana? Ya, nah ini politik labeling ini yang sangat berbahaya dan ini terus dimainkan. Ya. Apalagi zaman sekarang ya, menggaungkan stigma radikalisme, intoleransi dan ya membenarkan praktek-praktek yang seperti ini. Ya, ini juga bagian dari Islamofobia. Ya. Selalu kita ingatkan, selalu kita katakan ya bahwa ini sama ini mulai dari Abu Janda sampai ya siapa ini ya? Putrinya Gus Dur itu bilang itu budaya lokal itu jangan dimusuhi ya. Nah, OPB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi ini kita harus bercermin lagi ya, introspeksi bagaimana dakwah Islam ini sebenarnya di tanah air kita ini. Tapi saya memahami begini. Tekanan-tekanan, tuduhan-tuduhan, stigma-stigma yang keras terhadap Islam dan umat Islam Indonesia ini itu sebenarnya menunjukkan bahwa Islam di Indonesia ini sebenarnya kuat. Ya.
jangan diartikan Islam di Indonesia ini lemah. Justru karena kuat, dia banyak ditekan. Kalau lemah nggak usah ditekan. Betul. Ya, kalau dia memang umat Islam ini tidak patuh kepada ajaran agama, nggak perlu model-model tadi itu. Cuitan-cuitan, media-media, akun-akun, buzzer-buzzer yang menyerang Islam dan ulama, itu nggak akan ada. Kalau praktek keberagaman umat Islam ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya. Kalau saya melihatnya, tantangan seperti tadi itu, justru di balik itu semua, ini ada isyarat, ada tanda bahwasanya ya kekuatan umat Islam ini ditakuti. Ya, kekuatan ajaran Islam ini ditakuti. Dengan begitu, mereka akan terus berupaya untuk apa? Ya suddunan nasa an sabilillah. Ya, mereka akan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, maka ada sponsornya, ada sponsorshipnya. Siapa? Orang-orang kafir. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Orang-orang kafir itu akan menginfakkan hartanya, bukan menginfakkan harta di jalan Allah, tapi untuk mencegah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kemudian harta mereka disedot, harta mereka habis, hangus, sia-sia, dan menjadi penyesalan buat mereka. Dan apa yang mereka upayakan itu sudah mengeluarkan harta banyak, sudah mengeluarkan jurus sedemikian rupa, tapi tetap akan dikalahkan. Ya, tsumma yughlabun. Kenapa? Allah yang punya risalah Islam ini, ya, wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Ya. Nah, kalau orang-orang kafir itu ingin apa? Yuriduna liyutfi'u nurallah, ingin memadamkan cahaya Allah, maka Allah tidak akan rela, tidak akan memenuhi keinginan mereka itu kecuali dia akan menyempurnakan cahaya itu. Insya Allah. Apa sikap kita? Satu, ya, kita harus tetap istiqomah. Apapun tantangannya, Islamofobia itu bagi kita kecil. Ya, Nabi sudah diingatkan, yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya, resepnya Allah kasih kepada Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah istiqomah. Tetaplah perkuat spiritual kita, ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, ya, kepatuhan kita terhadap syariat Allah. Ini kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh senapan, oleh senjata, oleh militer apapun di dunia ini. Ya, itu tidak ada. Itu sejarah sudah membuktikan. Yang kedua, tempuh jalur hukum. Ya, sejauh menyangkut masalah penghinaan, kebencian, penodaan, dan segala bentuk penistaan terhadap Islam atau terhadap Nabi atau segala aspek keislaman harus ditempuh jalur hukum. Pak Ustadz sekarang hukumnya begini-begini. Nggak apa-apa. Pokoknya laporin aja. Jangan kita lembek dulu. Ya. Kalau sekarang nggak ditindaklanjut, ya nanti kan kalau ganti kekuasaan bisa ditindaklanjuti, Pak. Betul? Betul nggak? Betul? Takbir? Iya. Kan laporannya masih ada. Ya. Sekarang mungkin nggak ditindaklanjuti karena begitu. Ya. Nah, nanti kan selama laporannya ada, nanti bisa ditindaklanjuti. Ya, umur kekuasaan itu tidak selamanya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yakin, percaya, ya, roda ini berputar. Nggak mungkin selamanya umat Islam itu di bawah terus. Jam aja berputar, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita kira umat Islam ini di angka berapa nih jarumnya? Jam 6 sampai jam 5. Nah, kalau jam 5 naiknya agak berat ya. Mau naik lagi berat tuh.
Ya, nah ini kalau udah mau jam 6 insya Allah sebentar lagi dah ya. Amin ya robbal. Naik 7, naik ke 8, 9. Nah nanti sampai angka 12-nya lagi nanti anak cucu kita. Amin ya robbal alamin ya. Jadi tidak boleh putus asa ya. Yang ketiga, kita jangan memberikan celah bagi mereka ya. Kita jangan sampai kecolongan. Ya, kita memberikan celah ruang bagi mereka kepada pihak-pihak yang anti-Islam yang memberikan cek pembenaran bahwa benar loh Islam ini agama teroris, benar loh Islam ini agama yang kekerasan dan sebagainya. Nah, kita jangan memberikan cek itu. Dengan apa? Membersihkan praktek-praktek keagamaan kita, ya, kita luruskan, kita perbaiki. Ya, sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. So, apa? Buat mereka yang sudah anti kepada Islam, ya, itu nggak ada celah saja, mereka akan terus menyudutkan. Apalagi kalau dikasih celah, apalagi kalau dikasih ruang. Ya, makanya itu harus kita jaga-jaga ucapan, jaga-jaga tindakan. Jangan kita beri mereka ruang sedikit pun untuk semakin menyudutkan Islam. Yang keempat, kita harus menghadapi politik labeling itu dan blaming itu dengan apa? Ya, dengan orientasi dakwah yang konstruktif, ya, dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang baik, ya, sesuai dengan tuntunan ajaran agama dan juga hukum perundang-undangan yang berlaku di negara kita ini, ya. Soal tadi apakah nanti ditindaklanjuti atau enggak, ya tenang aja, ya, enggak lama itu, sebentar, ya. Yang kelima, terus menerus kita menyuarakan dan mempraktikkan keteladanan Islam yang berkeadaban mulia. Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Umat Islam jangan kalau disudutkan begitu malah benar jadi teroris, jangan. Ya, kalau sudah disudutkan begitu jangan lalu kemudian ya udahlah daripada begini terus ya udah mendingan kita betul keras gitu ya. Betul jadi teroris ya, jangan begitu. Ya, sebab aksi tindakan terorisme, kemudian kekerasan itu tidak akan menolong Islam. Ya, tidak akan membantu dakwah Islam, maka malah itu akan merugikan dakwah Islam ini, ya, dan kita akan kena semua getahnya, imbasnya. Satu orang melakukan itu, sekelompok kecil orang melakukan itu, kita sudah merasakan dampaknya yang luar biasa di seluruh dunia. Ya, masa kita mau jadi seperti itu semua? Nah, ya, jangan sampai, ya, nauzubillah min zalik. Jadi tolong Bapak Ibu semua di rumah, ya, yang punya anak-anak kuliah, ya, kemudian bekerja atau apa, tolong lihat bagaimana anak-anak kita ini pergaulannya, pemahaman agamanya, ya. Jangan sampai nanti dan karena misalnya ada tekanan-tekanan Islamofobia seperti itu, lalu anak kita di media sosial ini terpapar ikut dalam jaringan yang kita tidak tahu. Ada grup-grup di Facebook, grup-grup WA suka berikan tautan link undangan-undangan masuk kelompok-kelompok keras radikal, dan itu ada, nyata, ya, hati-hati, ya, yang bikin panas, kemudian mengubah NKRI singkatannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebutnya Negara Kafir Republik Indonesia. Itu ada itu, hati-hati, ya, yang mengkafirkan semua, mengkafirkan negara, mengkafirkan masyarakat, mengkafirkan bahkan tokoh-tokoh Islam. Nah, itu hati-hati, ya. Jadi jangan sampai kita disudutkan begini lalu kemudian kita malah terpancing ikut jaringan mereka, yang itu adalah dibina, dirawat sama yang punya kepentingan itu untuk radikalisasi umat Islam. Nah, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai kita terjerumus, ya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus menjadi uswah hasanah dalam membangun peradaban mulia di muka bumi,
Sibukkan diri kita untuk amal Islam, sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah, sibukkan diri kita untuk mentarbiyah mendidik keluarga kita masing-masing. Insya Allah. Terakhir, saya mengingatkan hadis Bukhari dari Hudzaifah ibnul Yaman ketika terjadi banyak fitnah. Bagaimana caranya kita bisa selamat keluar dari berbagai krisis dan fitnah seperti ini? Nabi menggambarkan secara detail. Ya, Hudzaifah bin Yaman ini adalah orang yang paling dipercaya Rasulullah untuk menjaga rahasia. Ya, kalau orang dulu bertanya tentang kebaikan, nah Hudzaifah ini selalu bertanya tentang keburukan. Ya, orang tanya tentang apa keutamaannya sedekah ya Rasulullah, tanya tentang keutamaan puasa Senin Kemis, tanya keutamaan tahajud. Kalau Hudzaifah ini nggak tanya yang begituan, itu biarin yang lain. Soal keutamaan-keutamaan ibadah ya. Tapi yang ditanyakan oleh Hudzaifah ini adalah keburukan-keburukan. Bagaimana kalau terjadi fitnah begini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah ini digambarkan dalam hadis Nabi SAW, Bukhari, hadis nomor 3606 ya. Di mana beliau mengatakan, kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kami dulu ada di dalam lingkungan jahiliyah dan sangat buruk sekali. Lalu kemudian Allah selamatkan kita dengan Islam ini. Apakah setelah adanya Islam ini akan ada kerusakan lagi, keburukan lagi? Iya, kata Rasulullah. Akan ada keburukan. Jadi meskipun kita sudah mendapatkan Islam ini, bukan berarti kita terbebas dari keburukan. Akan ada. Nah, setelah itu kata Hudzaifah, apakah setelah ada keburukan itu ada kebaikan? Iya. Tapi kebaikan di zaman itu sudah bercampur dengan kabut. Udah nggak bisa lagi orang bedakan mana baik, mana buruk. Apa kabutnya? Kata Hudzaifah bin Yaman, tanya kepada Rasulullah, wa ma dakhanuhu? Beliau menjawab, Rasulullah SAW, qaumun yahduna bi ghairi hadi. Akan ada muncul orang Islam, ngaku Islam, tapi dia ya tidak berjalan sesuai dengan petunjuk aku. Ta'rifu minhum, kamu kenal mereka, wa tungkir, tapi kamu mengingkari. Ya, karena perbuatannya, ucapannya, pola pikirnya tidak sesuai dengan Islam. Yang begini ini banyak. Nah, ini yang bikin kita nggak jelas mana benar, mana salah. Ya, nah itu. Lalu kemudian setelah kebaikan yang bercampur dengan kebatilan itu, apakah ada kerusakan lagi? Ya, kata Rasulullah. Siapa yang menjadi pionir kerusakan itu? Du'atun ila abwabi jahannam. Ada orang-orang yang mendakwahkan umat Rasulullah ini untuk masuk ke pintu-pintu neraka. Ya, pendakwah-pendakwah yang ngajak ke pintu neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini disebut dengan ulama su, ya, ulama yang jahat, pendakwah yang mengajak orang masuk ke dalam neraka Jahannam. Siapa mereka ya Rasulullah? Hum min jaldatina, mereka itu kulitnya sama dengan kita. Yatakallamuna bi alsinatina, bicara dengan lisan kita sama. Ya, ngomongnya fasih, baca Quran yang bagus. Ya, tahu kitab kuning pula. Ya, apalagi kitab putih. Ya. Ngomongnya ngomongnya hebat aja. Ya. Tapi ini kerjanya ngacak-ngacak ajaran Islam. Jadi fitnah bagi umat Islam. Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah kalau saya mendapati seperti ini? Maka Rasulullah menjawab, talzamu jama'atal muslimina wa imamahu. Kamu harus menepati atau bergabung dengan kelompoknya kaum muslimin yang istiqomah, ya, dan imam atau pemimpinnya. Kalau nggak ada jamaah, nggak ada imam, bagaimana ya Rasulullah? Nah, ini sudah. Kalau jamaah Islam ini sudah terpecah belah, sudah banyak fitnah, udah nggak bisa lagi ada yang dipercaya, siapa yang menjadi pemimpin, ya, maka kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firqa kullaha, jauhilah semua firqah-firqah yang menyimpang dari Islam itu, walau anta udda bi asli sajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik, meskipun kamu harus menggigit akar pohon sampai kamu mati dalam keadaan seperti itu. Ya, hidup sendiri, kemudian sampai makan saja harus dari akar pohon.
ya. Yang penting kita tidak terkena fitnah, dan fitnah-fitnah itu akan semakin banyak, tetapi kita tetap harus optimis, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martono, ada istilah paham transnasional, tapi tanya penjelasan tanpa penjelasan, ya. Apa definisi paham transnasional ini? Transnasional itu dari trans itu melintasi. Nasional ya batas nasional, batas suatu negara, ya. Berarti transnasional itu adalah pemahaman, pola pikir, paham keagamaan, sosial, politik, ekonomi yang lintas negara, lintas batas. Ya. Paham transnasional ini tidak hanya semua agama besar dunia itu transnasional. Islam itu transnasional. Kristen apalagi. Karena melampaui wilayah awal mula dia dilahirkan atau ada di situ. Ya, Islam asalnya dari Hijaz, Jazirah Arabia, tapi Islam ini berkembang menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu transnasional. Pola ibadah, muamalah semuanya di seluruh sama. Nah, itu berarti apa? Ajaran Islam itu transnasional, melampaui batas negara. Kristen juga sama, tadinya hanya di wilayah yang kecil seperti di Baitul Maqdis, ya, tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi kemudian diadopsi sebagai agama resmi negara oleh Kaisar Konstantin yang mendirikan kota Konstantinopel, Istanbul itu. Ya, Kaisar Konstantin ini yang mengumpulkan semua tokoh-tokoh Kristen dari seluruh dunia pada saat itu, lalu membuat dekret Konstantin itu di wilayah Nikia, di wilayah Turki, yang menetapkan bahwa Isa itu adalah Tuhan atau salah satu oknum dari 3 oknum Tuhan. Itu transnasional. Paham ekonomi, politik, ya, ekonomi Adam Smith atau model ekonominya siapa? Sosialis dan kapitalis, ya, itu semua transnasional. Dipakai di mana-mana itu. Ya. Orangnya lahirnya di Amerika atau di Moskow di Rusia, ya, atau di Jerman, ya. Kemudian dia pahamnya berkembang diikuti di banyak negara. Ya, jadi sistem sosialis, kapitalis, termasuk komunis itu semua paham transnasional. Ya. Termasuk pluralisme agama, gender itu transnasional. Tapi kenapa hanya Islam yang seolah-olah disebut paham transnasional? Nah, ini ada kesalahan, ya, ada ketidakadilan dalam penetapan suatu istilah untuk satu paham dari agama tertentu saja. Itu, Pak. Jelas, ya? Ada pertanyaan, ini tidak ada pertanyaannya, boleh bicara langsung. Nah, saya kasih panitia nanti. Boleh apa tidak? Tentang sesembahan, apa ini? Ya, menurut Prof. Quraish Shihab berpendapat bahwa Nabi juga melarang kita mengganggu sesembahan kepercayaan lain. Ya, maksudnya itu mungkin ini bukan mengganggu persembahan. Ini yang ditanyakan apa? Kalau kasus sesajen, ya, ada potongan videonya Pak Quraish itu yang melarang, ya, melarang sesajen, tidak setuju dia dengan, karena itu perbuatan syirik, ya. Mungkin yang dimaksud ini adalah menghina sesembahan agama lain. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Itu ayatnya surat Al-An'am. Jangan kamu mencela, mencaci sesembahan-sesembahan umat agama lain yang akan menyebabkan mereka akan mencaci Allah secara serampangan tanpa ilmu. Nah, itu. Jadi nggak boleh kita menghina, mencaci maki sesembahan agama lain, ya.
Kalau untuk tujuan akademis, ya ilmu perbandingan agama, perbandingan akidah, ya boleh dikaji, tapi tidak perlu kita mencaci maki, mencela bentuk-bentuk Tuhan-Tuhan dalam konsep agama lain. Tapi sebagai kajian akademis kita harus jelaskan kepada umat Islam, menjelaskan qul huwallahu ahad dan ayat-ayat tentang tauhid perlu ada perbandingan dengan konsep Tuhan agama lain. Ya, tanpa kita harus mencaci maki. Ya. Seperti itu yang saya tangkap, ya. Kalau model sesajen itu, kalau itu dilakukan oleh umat non muslim, ya itu hak mereka. Ya, kita nggak usah ganggu, nggak usah menggugat, ya itu hak mereka, dan jangan kita. Tapi kalau yang melakukan itu orang Islam taruh sesajen, nah ini yang harus diluruskan. Orang Islam kok bikin sesajen, nah ini patut dipertanyakan, ya karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah itu harus diluruskan, ya. Nah yang begini, nah kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, kita luruskan, ya. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Ya, bagaimana cara meluruskan praktek sebagian umat Islam yang masih awam, ya, kurang kenal kurang mendalami ilmu tauhidnya. Itu caranya adalah dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik kita berikan penjelasan, ya. Kalau model aksi-aksi seperti yang kemarin itu, ya, seperti itu aksi pribadi sebenarnya, ya sebaiknya tidak perlu direkam video lalu diunggah, ya nggak usah diunggah yang begitu-begitu itu, ya cukup sendiri aja, ya nggak usah direkam, nggak usah difoto, ya kalau mau buang aja gitu, ya nggak usah ditaruh di media sosial, itu akan memancing keributan, ya akan memancing model-model yang Islamofobia ini untuk melakukan pembelaan-pembelaan yang menjijikkan, ya. Ya, maka itu perlu kedewasaan juga, ya. Maka saya katakan baik yang menaruh atau membuang sesajen itu perlu dibina, perlu dinasihati, ya, karena itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang disalahpahami, ya, kemudian akan menimbulkan citra yang negatif terhadap umat Islam. Kemudian ini ya pertanyaan, bagaimana agar umat Islam bisa bersatu dan inisiatif serta proaktif mencegah kezaliman dan tulisannya kayak dokter ini. Ya, sulit dibaca. Ya, jadi umat Islam bersatu tentu kembali kepada Al-Quran, Sunnah, ya, kemudian pemahaman salafus salih, ya, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah yang disepakati oleh para ulama 4 mazhab, kemudian aliran akidah Athariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah ini bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kalau kita saling, ya, mendukung, ya, saling menguatkan, ya, jangan kita memperuncing perkara-perkara yang furu, yang cabang-cabang, baik itu fikih, akidah atau apapun yang sifatnya cabang, ya. Kalau kita bicara yang cabang terus, ya, selalu mempertentangkan, selalu memperuncing, ya, apalagi memaksa kelompok lain untuk menerima konsep akidah atau fikih yang kita yakini, nah ini umat Islam akan tengkar terus, ya. Jangan sampai karena perilaku-perilaku atau ucapan-ucapan ceramah yang provokatif lalu kemudian kita ini menjadi tidak bersatu. Jadi saya juga aneh, ya, pembahasan khilafiyah furu dalam akidah dan fikih lalu kemudian jadi materi khutbah Jumat, itu paling gak suka saya. Jangan sampai khutbah Jumat itu bicarakan tentang masalah furu, ya, apalagi memaksa jamaah harus begini, satu mazhab begini, ya, nggak benar. Ya, bicara khutbah Jumat itu tentang masalah-masalah prinsip-prinsip agama, dasar-dasar agama, ya, dorongan untuk beribadah, dorongan untuk tawakal, dorongan untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya.
Baik, terakhir apa ini? Kekacauan diantaranya di Indonesia ini terjadi karena berkuasanya partai anu, ya, dan krunya dengan menampilkan si anu sebagai penguasa. Ya, kita harus pakai anu ya, pakai anu-anu aja ini karena nyebut nama. Ya, nanti ada ITE nanti. Ya, padahal si anu sudah 2 kali berdosa politik, yaitu saat di Solo dan DKIA, udah paham lah. Baik. Kemudian ini si anu dibiarkan berkuasa, bukan dibiarkan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini memang persoalan kita, umat kita ini masih saya katakan tadi bentuk-bentuk tadi Islamofobia itu justru menunjukkan sebenarnya kekuatan Islam ini ditakuti di Indonesia ini. Maka tekanan itu semakin kencang, semakin kuat, ya. Ibarat pohon semakin tinggi, angin semakin berhembus kencang, ya. Bangunan semakin tinggi, goyangan kalau ada gempa itu semakin terasa kuat, ya. Maka ini harus jadi catatan kita, ya. Bagaimana kita bisa merawat ini? Ya, umat Islam ini harus berdaya secara ekonomi. Ini yang sebenarnya menjadi inti masalah kita. Ya, akidahnya kuat tapi ekonominya tidak kuat. Nah, ini repot. Ya, apalagi dengan sistem yang berjalan sekarang ini, ya, sistem politik itu memungkinkan, ya, terjadinya jual beli suara. Ya, siapa yang punya uang, yang bisa memberikan uang, itu yang akan dipilih oleh rakyat. Nah, rakyat kecil kita ini harus diselamatkan. Bagaimana pemberdayaan ekonomi rakyat kecil? Yaitu konsep Islam hanya yang bisa menyelesaikan ini semua. Dengan apa? Pemberdayaan zakat, infak, sedekah, wakaf mikro, wakaf UMKM untuk kemaslahatan umat Islam. Makanya gerakan ekonomi umat ini harus digerakkan. Ya, kita tidak boleh lagi berpikir egois. Ya, cukup kompleks saya yang maju, kompleks saya yang sejahtera, tetapi yang lain ini tidak kita perhatikan. Maka itu di sini peran daripada misalnya Dewan Dakwah, ya, Laznas, Dewan Dakwah Jawa Barat, atau apa saja lembaga-lembaga filantropi, lembaga zakat, ini harus kita dukung bersama, ya, untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam, ya. Yang di pedalaman, tantangan dakwahnya macam-macam di daerah terluar dan lain sebagainya, ini juga harus kita bantu semampu kita, ya. Selebihnya akan digenapkan oleh Allah, yakin gitu. Ya, yang penting kita mau keluarin uangnya, kita mau keluarkan infaknya, jangan kalah dengan orang kafir. Orang kafir saja itu sampai di dalam Al-Quran disebut, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Ya, Allah bukannya memuji orang kafir rajin berinfak, bukan. Tapi Allah ingin menjelaskan kepada kita, ini loh, orang kafir saja berinfak, menginfakkan hartanya untuk menghalangi kalian dari jalan Allah. Nah, kenapa kalian tidak mau berinfak? Ya, dan ada satu di dalam Al-Quran itu tindakan mereka untuk memporak-porandakan Islam ini adalah salah satunya dengan apa? Dengan menghambat, ya, kegiatan ekonomi umat Islam. Di dalam surat Al-Munafikun itu ada begini istilahnya, la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard. Wah, orang munafik ini selalu memprovokasi, kamu jangan memberikan infak nafkah kepada orang-orang di sekitar Rasulullah itu, ya, sampai mereka nanti akan bubar sendiri, ya. Itu mereka akan gencar, ya, menggarap wilayah-wilayah garis-garis kemiskinan ini untuk memurtadkan umat Islam. Maka itu mari kita dukung, kita bantu, ya, gerakan ekonomi umat ini untuk melindungi umat Islam dari berbagai macam bentuk pemurtadan. Nah,
Salah satunya yang rawan itu adalah kalau money politics. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya, jadi politik uang. Nah, ini bahaya sekali yang harus kita lawan bersama. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya melawan politik uang itu adalah dengan tidak menerima ya suap atau sogokan itu. Ya, kalau perlu habis terima duitnya Anda bakar, Anda robek uang itu di depan orang yang ngasih. Itu. Jadi supaya mati berdiri orang itu yang ngasih itu. Qul mutu bi ghaizikum. Ya, matilah kamu dengan penuh rasa penyesalan. Kira-kira begitu. Ya, itu nggak mubazir Pak Ustadz? Nggak mubazir. Itu uang haram. Kalau Anda makan juga jadi haram. Nauzubillah min dzalik, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.